Kaisar Naga yang tak terkalahkan. Bab 391, bunuh mereka semua. Kali ini berjalan dengan baik. Memang, Luli lebih lambat karena pengaruh gravitasi yang meningkat, tetapi ada banyak Luli yang berusaha menjangkau Duheng dari segala arah dan Duheng tidak dapat membedakan mana yang asli. Retakan. Salah satu lengan Duheng terkoyak. Karena Lu Feixue mencengkeramnya dengan erat, dia tidak bisa melepaskan diri. Benda berikutnya yang dihancurkan oleh cakar Luli adalah kepala Duheng. Duheng akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Rasa sakit yang luar biasa di lengannya hampir menghancurkan jiwanya. Di ambang kematian, dia mengendalikan cap itu untuk menekan ke bawah alih-alih melarikan diri. Matanya berwarna merah darah. Dia tahu bahwa jika dia mati, tidak ada satupun anggota keluarga Du yang bisa hidup. Dia mungkin juga mati bersama Luli, Mingyu, Lu Feixue dan yang lainnya. Mati. Cakar darah Luli menekan dan menghancurkan kepala Duheng, otaknya tertumpah keluar. Begitu dia meninggal, makna mendalam gravitasi terangkat. Namun, cap yang menyerupai gunung itu jatuh. Karena naluri, Yu Huaxian dan Mingyu ingin melarikan diri. Namun di saat-saat terakhir, mereka menyadari bahwa mereka mungkin dapat melarikan diri, namun Luli tidak bisa karena dia lebih lambat. Tunggu, Mingyu berteriak. Dia menghantamkan manik kehidupannya ke atas, berharap manik itu bisa mengimbangi sebagian kekuatan cap itu atau menghancurkan cap itu. Wus gelombang. Yu Huaxian melakukan hal yang sama. Dia juga melepaskan manik kehidupannya dan menghantamkannya ke stempel itu. Penasihat kerajaan yang sedang melawan Yu Huaxian ketakutan dan dia melangkah mundur dengan cepat, sama sekali tidak menghiraukan para leluhur di belakangnya atau para prajurit di alun-alun. Dentuman, dentum. Dengan dua suara teredam, cap itu melambat, namun tetap jatuh dengan kecepatan yang mengerikan. Manik-manik kehidupan milik Mingyu dan Yu Huaxian tidak membuat banyak perbedaan. Mereka telah meremehkan skill garis keturunan keluarga Du. Bagaimanapun, itu adalah garis keturunan peringkat ketujuh. Jika cap itu dapat dihancurkan dengan mudah, itu tidak akan memenuhi syarat sebagai garis keturunan peringkat ketujuh. Wajah Lu Feixue terluka parah. Wajahnya berlumuran darah. Dia bisa merasakan langit semakin gelap. Dia menarik Luli ke dalam pelukannya dan membungkuk tanpa berpikir dua kali. Dia tahu bahwa dengan kekuatan pertahanan dari Mystic Armor, dia tidak akan hancur bahkan jika gunung menimpanya. Paling buruk, dia akan mengalami beberapa luka. Luli tidak mencoba menghadapinya sendiri. Dia tidak memiliki perlengkapan zirah. Tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, dia tidak akan mampu bertahan dari tekanan ini. Dia bereaksi cepat dan langsung mengarahkan belut claw-nya ke tanah. Ledakan gelombang. Perangko itu jatuh seperti batu meteor. Setidaknya lebih dari 100 orang tertimpa runtuhan. Seluruh kota surga yang dingin bergetar. Banyak rumah runtuh dan tanah di alun-alun runtuh puluhan kaki. Keheningan. Banyak orang terdiam karena cap yang seperti gunung itu. Mungkinkah orang-orang yang berada di bawah cap seberat beberapa ton ini masih hidup? Ledakan gelombang. Perangko itu terbuka dari atas. Seorang pria berlumuran darah terbang keluar dengan seorang wanita berbaju besi biru di tangannya. Luli tampak tidak sehat. Dia berlumuran darah dan tulang-tulangnya retak. Namun, darah itu berasal dari Lu Feixue, bukan dia. Wus gelombang. Di sisi lain alun-alun, tanah terbelah saat dua sosok terbang keluar. Mingyu dan Yu Huaxian cukup pintar untuk menggali lubang dan mereka berhasil menghindari cap itu. Bunuh semua prajurit keluarga Du. Menatap Lu Feixue yang pingsan, Luli berteriak marah. Jika dia tidak memeluknya dan menahan sebagian besar tekanan untuknya, dia tidak akan mengalami beberapa luka saja. Berdengung gelombang. Mingyu melepaskan force-nya dan Yu Huaxian menciptakan apinya. Banyak naga api berdesing. Mereka semua menargetkan penasihat kerajaan. Penasihat kerajaan itu hanya berada di tahap tengah alam bangsawan mulia dan dia bukan murid keluarga Du, jadi dia tidak memiliki garis keturunan. Di bawah kekuatan Mingyu, kecepatannya sangat terganggu. Yu Huaxian memiliki keterampilan garis keturunan ke-6 yang terintegrasi sempurna dengan makna mendalamnya. Berada di tahap tengah alam penguasa mulia, dia adalah seorang pejuang yang cukup kuat. Di bawah serangan terkoordinasi, penasihat kerajaan terjerat dalam kobaran api. Ia terbakar, dan dengan teriakan terakhirnya yang menyedihkan, ia tewas di bawah pedang Mingyu. Du Ziling dan yang lainnya tercengang. Setiap kepala keluarga Du tercengang. Mereka semua berada di alam abadi, dan hanya Mingyu yang dapat mengalahkan mereka semua, belum lagi dengan adanya Yu Huaxian. Para leluhur itu berlutut dan berteriak, "Menyerahlah, Luli, kami menyerah." Terlambat, bunuh. Luli sedang mengobati Lu Feixue dengan pil penyembuh. Ia dipenuhi dengan penyesalan. Dia seharusnya tidak gegabah. Dia seharusnya kembali ke Danau Pulau Seribu untuk mencari Yecha dan yang lainnya, yang dengannya Luli dapat menghancurkan kerajaan surga dingin dengan mudah. Dia telah meremehkan musuh-musuhnya. Untungnya, Lu Feixue hanya terluka. Jika dia mati, dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. Mingyu dan Yu Huaxian tidak berani melawan keinginan Luli saat dia begitu marah.
Mereka berdua adalah orang-orang yang ganas. Mereka bisa membunuh dengan kejam. Satu demi satu prajurit di alam abadi dan satu demi satu leluhur dibakar sampai mati di bawah pengaruh kekuatan Mingyu dan api Yu Huaxian. Luli, aku akan menghantuimu bahkan jika aku mati. Du Ziling tidak dapat melarikan diri dan ia pun terbakar hingga tewas. Setelah ia berteriak terakhir kali, ia pun terbakar menjadi tumpukan abu. Luli bahkan tidak melihat Du Ziling. Luli tidak memiliki emosi. Sejak pertama kali membunuh di suku Dilong, hatinya telah mengeras. Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Jika dia ingin menyatukan Gurun Utara, seseorang harus mati. Dia telah memberi Du Hang kesempatan. Jika Du Hang benar-benar ingin menyerah, Luli akan menerimanya dan memperlakukannya sebagai sekutunya sambil mengawasinya. Mingyu dan Yu Huaxian tidak berhenti di situ. Semua prajurit dalam baju besi perak keluarga Du terbunuh. Yu Huaxian bahkan berlari ke istana kekaisaran untuk mencari lebih banyak prajurit keluarga Du. Luli telah memberikan perintah untuk membunuh semua prajurit keluarga Du. Prajurit adalah kata kunci di sini. Jika Luli telah memerintahkan untuk membunuh setiap anggota keluarga Du, Yu Huaxian akan membakar seluruh istana kekaisaran dengan apinya. Jika demikian, banyak wanita dan anak-anak juga akan terbunuh. Kota itu sedang kacau balau. Banyak orang berlarian dengan panik. Banyak pengikut keluarga lain yang pintar. Mereka berlutut di alun-alun dan berteriak, "Kami bukan dari keluarga Du. Jangan bunuh kami. Kami menyerah. Kalian semua, dengarkan." Mingyu terbang ke udara dan berteriak ketika menyadari bahwa kota itu terlalu kacau. "Kami hanya akan membunuh prajurit keluarga Du. Kami akan mengampuni semua keluarga lainnya dan kami tidak akan membunuh warga sipil." Para leluhur keluarga, keluarlah. Warga sipil, kembalilah ke rumah kalian. Jika kalian berlarian atau melarikan diri, kami tidak akan menunjukkan belas kasihan. Menghilangkan sumber masalah. Mereka tidak bisa melepaskan satupun prajurit keluarga Du. Bagaimana mereka bisa tahu mana yang berasal dari keluarga Du dan mana yang bukan ketika keadaan begitu kacau? Mingyu percaya bahwa ia dapat memanggil semua keluarga di kota dan membuat mereka menyerah. Melalui ini, mereka dapat sepenuhnya mengendalikan kota surga dingin dan akan memudahkan mereka untuk menggali semua prajurit keluarga Du. Wus gelombang. Atas perintah Mingyu, para kepala keluarga terbang keluar. Warga sipil yang berlarian berhenti melakukannya dan kembali ke rumah mereka. Luli tidak mau ambil pusing dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia membawa Lu Feixue ke istana kekaisaran dan menemukan ruang samping yang acak. Ketika dia hendak memasuki ruang samping, dia melirik Yu Huaxian dan berkata dengan dingin, "Yu Huaxian, aku akan menyerahkan sisanya padamu. Kendalikan kerajaan surga dingin sesegera mungkin. Bunuh semua yang ingin melawan. Jangan menyakiti orang yang tidak bersalah dan warga sipil. Jangan membunuh anak-anak atau orang tua." Itu saja. Bab 392, Mandi Darah. Yu Huaxian adalah orang yang garang dan dulunya dia adalah seorang penguasa. Tidak ada lagi prajurit yang lebih kuat di kota surga yang dingin. Jika dia tidak bisa menguasai kota sekarang, dia akan menyia-nyiakan tahun-tahunnya sebagai kepala keluarga Yu. Luli tahu betul bahwa di bawah perintahnya, darah akan tertumpah seperti air. Puluhan ribu orang akan mati. Pencapaian orang hebat mengorbankan banyak nyawa. Ini adalah pepatah terkenal. Bagaimana seseorang bisa memanjat tanpa menginjak mayat? Bagaimana seseorang bisa mengalahkan begitu banyak prajurit tanpa menggunakan cara-cara yang keras? Mencoba menyentuh semua orang dengan kebaikan dan etika? Mencoba membujuk mereka untuk menyerah? Omong kosong. Ada terlalu banyak prajurit dan keluarga di dunia. Untuk menjadi prajurit yang kuat, seseorang harus memiliki sumber daya yang tak terbatas yang berarti memiliki wilayah kekuasaan. Siapapun yang menyatukan Gurun Utara akan menjadikan semua keluarga di Gurun Utara sebagai musuh. Satu keluarga harus merampas tanah dan sumber daya milik keluarga lain. Siapa yang akan mendengarkan omongan tentang kebaikan? Metode tangan besi adalah satu-satunya solusi. Luli harus menggantungkan pedang tajam di atas kepala semua keluarga dan memaksa mereka untuk menyerah. Luli telah mengambil keputusan saat memutuskan untuk kembali ke Gurun Utara. Dia bukan orang baik. Tidak ada keadilan dan kejahatan yang absolut di dunia. Tinju adalah satu-satunya aturan. Dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk menyelamatkan orang tuanya dan menemukan saudara perempuannya. Dia harus tumbuh lebih kuat dan dia harus memiliki kekuatan yang tangguh yang bekerja untuknya. Dia akan membangun keluarga Lu yang baru di sini dan dia akan membuat Lu Zengtan dan semua murid keluarga Lu lainnya menyesal. Itu adalah jalan yang sulit dan juga penuh risiko. Satu langkah yang salah dan dia akan jatuh ke jurang. Dia orang yang keras kepala, jadi dia tidak akan berubah pikiran. Dia akan memberikan segalanya bahkan dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Banyak keluarga di kota itu menyerah. Du Hang dan penasihat kerajaan terbunuh, jadi pada dasarnya, kerajaan surga dingin telah memasuki era baru dengan tuan baru. Siapapun yang berani melawan akan menemui ajal. Luli berkata bahwa dia akan menyatukan Gurun Utara.
Orang-orang di sini adalah yang pertama menyerah yang dapat digunakan sebagai daya ungkit untuk mendapatkan keuntungan yang lebih baik di masa mendatang. Ada 8 keluarga tingkat 4 di kota surga dingin yang berafiliasi dengan keluarga Du. Setelah mereka menyerah, Yu Huaxian dan Ming Yu memiliki banyak prajurit dalam kendali mereka. Karena Yu Huaxian pernah menjadi penguasa, Ming Yu menyerahkan sisanya kepada Yu Huaxian. Yu Huaxian memerintahkan untuk menutup kota. Prajurit dari 8 keluarga bergerak keluar dan memblokir kota surga dingin. Yu Huaxian tahu betul bahwa ia harus menyingkirkan akar masalahnya, yang berarti bahwa semua prajurit keluarga Du harus dibunuh. Jika tidak, mereka akan hidup di bawah ancaman pembunuhan dan serangan rahasia yang terus-menerus. Kota surga dingin baru saja jatuh ke tangan orang lain. Keluarga Du telah menguasai tanah ini begitu lama sehingga pasti ada banyak orang yang setia. Yu Huaxian perlu menemukan mereka semua dan membunuh mereka satu persatu. Ada keluarga yang memiliki hubungan mendalam dengan keluarga Du. Semuanya harus ditemukan. Yang diinginkan Yu Huaxian adalah kendali penuh atas seluruh kota surga dingin. Luli menyerahkan semuanya kepada Yu Huaxian dan Ming Yu. Dia berada di ruang samping bersama Lu Feixue dan dia telah meminta Ming Yu untuk mencarikannya tabib istana dan ramuan terbaik dalam inventaris nasional keluarga Du. Ada banyak bahan berharga di dunia. Menumbuhkan kembali anggota tubuh tidaklah sesulit itu. Kerajaan surga dingin juga memiliki ramuan semacam itu. Tabib istana menemukan ramuan terbaik untuk Lu Feixue. Luli merasa lega setelah mengamati sejenak. Luka Lu Feixue mulai sembuh. Meski begitu, dia tidak pergi. Dia duduk di ruang samping. Dia mempercayai Yu Huaxian. Luli sendiri tidak punya pengalaman dalam manajemen. Campur tangannya akan mengganggu Yu Huaxian. Dia mungkin lebih baik membiarkan Yu Huaxian mengelolanya sendiri. Yu Huaxian adalah orang yang cerdas. Karena dia telah bersumpah setia kepada Luli, dia akan melakukan yang terbaik. Ini adalah pertarungan pertama sejak Luli kembali ke Gurun Utara. Dia harus menghadapi semuanya dengan indah. Jika tidak, Luli akan meragukan kemampuannya. Suatu hari dan satu malam, Yu Huaxian terkubur dalam pekerjaan selama sehari semalam. Pada dini hari, masih terdengar suara-suara pertempuran di kota. Tangisan orang-orang yang menyedihkan masih terdengar karena pembunuhan masih berlangsung. Kota itu sunyi saat fajar. Luli belum muncul. Dia masih menunggu laporan Yu Huaxian. Wus gelombang. Saat fajar menyingsing, sesosok hantu tiba-tiba muncul di istana kekaisaran. Ming Yu telah tinggal bersama Luli. Dia membuka matanya yang dipenuhi dengan niat membunuh. Luli tidak memiliki kekuatan psikis sehingga dia tidak bisa menyelidiki dan dia tidak perlu melakukannya. Dia membuka matanya, tersenyum dan berkata, "Kurasa itu Yecha." "Tuan Suci, ini Yecha." Seperti yang diharapkan Luli, terdengar beberapa teriakan kegembiraan dari luar. Luli menyeringai lebar. Berita tentang kota surga dingin seharusnya sudah menyebar ke seluruh Gurun Utara. Yecha yang bisa sampai di sana sekarang dengan melakukan perjalanan semalaman adalah bukti kecepatannya yang luar biasa. "Datang," kata Luli. Seorang pria terbang masuk. Pria tua yang bersemangat itu, Yecha, pemimpin klan dari ras Phoenix Biru. "Salam, Tuan Suci." Yecha berlutut. Luli berkata sambil tersenyum, "Tidak perlu. Sudah lama. Bagaimana kabarmu?" "Bagus, sangat bagus. Semuanya baik-baik saja sejak Saint Lord kembali." Yecha bangkit berdiri. Wajahnya yang keriput memancarkan kegembiraan. Luli mengangguk dan bertanya, "Bagaimana tempat lain di Gurun Utara?" "Sama," jawaban Yecha sederhana. Luli kini punya ide dasar. Ia berkata setelah jeda, "Aku diasingkan dari keluarga Lu. Aku ingin menyatukan Gurun Utara sekarang. Bagaimana menurutmu?" "Kami akan mengikuti perintahmu," Yecha menjawab sambil membungkuk. "Ras Qian Phoenix dan ras Mammoth akan mengikutimu dan membantumu mendirikan sebuah kerajaan." "Bagus." Luli berdiri dan berkata, "Percayalah padaku. Selama aku masih hidup, aku akan membawamu kembali ke dataran tengah dan membantumu merebut kembali tanahmu." Yecha mengangguk tanpa berkata apa-apa. Luli memikirkannya dan bertanya dengan ragu, "Pemimpin klan Ye, aku ingat kau mengatakan musuhmu adalah 6 dari 10 keluarga terkuat di Central Plains. Tapi menurutku ada 12 keluarga kerajaan, bukan 10. Yecha menjawab sambil mengerutkan kening, "Ya, aku tidak yakin. Kurasa ada 2 keluarga lagi yang muncul selama ribuan tahun terakhir." Luli mengerti dan bertanya lagi, "Siapa musuhmu? Di mana tanah leluhurmu?" Yecha menjelaskan, "Tanah leluhur kami berada di barat daya dataran tengah. Musuh kami termasuk ras Yaksa, Istana Penyelidikan Dewa, Istana Raungan Surga, Kuil Buddha Agung, Istana Samsara, dan Paviliun Bunga." Istana Surga mengaum. Luli dan Ming Yu saling berpandangan. Mereka pernah melewati wilayah mereka. Luli tidak tahu bahwa Istana Raungan Surga terlibat dalam aksi penghancuran ras Phoenix Biru dan ras Mammoth. Mereka semua merupakan pasukan tingkat 8 dan termasuk dalam 12 keluarga kerajaan. Pikiran Luli terbebani.
Ada 12 kekuatan terkuat di Central Plains dan dia harus menghadapi 6 di antaranya untuk membantu ras Qian Phoenix dan ras Mammoth. Itu setara dengan serangga kecil yang mencoba mengguncang dunia. Melihat Luli merasa tidak enak, Ye Cha menghiburnya, "Tuan Suci, jangan terlalu cemas. Kami tahu ini sangat sulit. Kami tidak akan menyalahkanmu. Lakukan saja yang terbaik. Baiklah, kita akan menyatukan Gurun Utara terlebih dahulu dan menjadikan tempat ini milik kita." Luli menatap ke kejauhan. Ia menjadi lebih bertekad. Jika ia ingin bertarung memperebutkan takhta di dataran tengah, ia harus cukup kuat, dan ia harus mengendalikan pasukan yang kuat. Jika ia bahkan tidak dapat menduduki Gurun Utara, bagaimana ia bisa mengatakan bahwa ia dapat bangkit di dunia? Bab 393, Aku akan bunuh diriku sendiri. Hanya dalam sehari semalam, Yu Huaxian telah menaklukkan kota surga dingin. Tidak ada yang bisa menghitung berapa banyak orang yang telah dibunuhnya, mungkin sedikitnya 10.000 orang. Tentu saja, dia tidak menyentuh warga sipil, anak-anak, orang tua, atau wanita manapun. Dia tidak hanya mengikuti perintah Luli, tetapi ini adalah aturan tak tertulis di antara keluarga besar. Tidak apa-apa jika dua keluarga saling bertarung atau bahkan membunuh semua prajurit dari pihak lain. Namun, siapapun yang menyerang warga sipil, orang tua, anak-anak, dan wanita akan dianggap sebagai iblis dan akan menyerah pada serangan bersama dari semua orang. Prajurit-prajurit kuat dari 3 keluarga lain di kota itu terbunuh karena mereka telah menjalin hubungan dengan keluarga Du. Salah satu dari 3 keluarga itu berasal dari garis keturunan keluarga Du, yang kedua telah mengikuti keluarga Du selama bertahun-tahun. Dan yang satu lagi telah terhubung dengan keluarga Du melalui pernikahan selama beberapa generasi. Meskipun ketiga keluarga itu telah menyerah, Yu Huaxian tetap membunuh para prajurit kuat itu dengan kejam. Di dalam kerajaan surga dingin, beberapa keluarga di beberapa kota besar juga memiliki hubungan yang erat dengan keluarga Du, namun Yu Huaxian tidak punya waktu untuk berurusan dengan mereka saat ini. Dia harus menguasai sepenuhnya seluruh kota surga dingin sekarang. Luli mengangguk mendengar laporan Yu Huaxian lalu memerintahkan, keluarkan pemberitahuan. Minta kepala keluarga dari keluarga-keluarga di atas peringkat ketiga di kerajaan surga dingin untuk datang ke kota dalam 5 hari. Bunuh siapapun yang tidak datang. Luli tidak dapat menyatukan seluruh Gurun Utara hanya dengan meneriakkan bahwa semua keluarga harus datang. Ia berencana untuk menguasai kerajaan surga dingin terlebih dahulu dan kemudian memusnahkan keluarga manapun yang tidak patuh. Makanan harus dimakan sedikit demi sedikit, dan wilayah harus direbut dengan cara yang sama. Orang-orang harus dikendalikan. Setelah Yu Huaxian pergi, Luli menoleh ke Ye Cha dan berkata, "Apakah kamu sudah memberitahu para leluhur lainnya? Biarkan salah satu dari mereka tinggal di rumah dan memanggil yang lain ke sini." Ye Cha mengangguk dan menjawab, "Aku sudah membuat pengaturan sebelum aku datang ke sini. 4 patriark lainnya akan berada di sini. Kami akan menutup dunia kecil kami untuk saat ini dan kami akan membantumu terlebih dahulu." Bagus. Gurun Utara kini seperti sangkar burung. Luli tidak terlalu khawatir tentang siapapun yang menimbulkan masalah. Ia memikirkannya dan berkata kepada Ming Yu, "Pergi dan kirim kartu ucapan kepada kepala pelayan kuil dan Du Zeng. Beritahu mereka rencanaku dan katakan kepada mereka bahwa aku akan pergi dan mengunjungi mereka nanti secara langsung." Kepala pelayan kuil menduduki peringkat No. 1 dalam daftar Panglima Perang Gurun Utara. Du Zeng berada di peringkat kedua. Kuil tidak akan ikut campur dalam urusan Gurun Utara dan Du Zeng pasti akan memihak Luli. Meski begitu, ia harus menunjukkan kesopanan. Luli merenungkannya dan menambahkan, "Kirimkan surat kepada Nyonya Yan. Undang dia ke sini agar dia bisa bekerja sama denganmu dan membantuku. Dia juga harus menaklukkan Pulau Seribu jika Gurun Utara ingin disatukannya. Dia berteman dengan Bai Xia Shuang dan Bai Qiuxue. Tentu saja, dia tidak akan menggunakan kekerasan di sana. Dia percaya bahwa Nyonya Yan akan tahu apa yang harus dilakukan jika dia cukup pintar. Keluarga Bai tidak memiliki lagi prajurit dari alam bangsawan. Jika bukan karena Luli, keluarga Bai pasti sudah musnah. Luli praktis telah menjadi penguasa danau Pulau Seribu. Jika Nyonya Yan tidak begitu keras kepala, dia seharusnya tahu bahwa dia bisa datang dan membantu Luli menyatukan Gurun Utara yang akan menjamin dia mendapatkan bagian keuntungan yang besar. Luli memberikan semua perintahnya. Tetapi dia menemukan dirinya dalam dilema. Dia tidak memiliki kenalan di kerajaan surga dingin, jadi dia bisa saja mengirim pasukan ke sana. Namun, apa yang harus dia lakukan dengan kerajaan bela diri langit? Dia berteman dengan Zilian. Terakhir kali dia pergi ke keluarga Zi di kerajaan bela diri langit, dia diterima dengan baik. Dia tidak bisa begitu saja mengirim pasukan ke kerajaan bela diri langit. "Aku akan mengurusnya nanti." Luli memikirkannya dan memutuskan untuk menaklukkan kerajaan dingin surga dan kerajaan dingin surga terlebih dahulu. Jika keluarga Zi cukup pintar untuk menyerah, Luli akan membiarkan keluarga Zi terus memerintah kerajaan bela diri surga. Keluarga Zi, dalam hal itu, hanya akan menyerah secara nama dan kepentingan mereka tidak akan terganggu. Malam itu, 4 leluhur dari ras Phoenix Biru tiba.
Luli merasa lega melihat mereka. Akan sangat mudah untuk menaklukkan kerajaan dingin surga dengan begitu banyak prajurit alam penguasa mulia. Bahkan jika tidak semua keluarga akan menyerah, hanya butuh waktu sebulan untuk menduduki kerajaan itu dengan pasukan Luli. Lu Feixue sudah bangun tetapi luka-lukanya di wajah masih dalam tahap penyembuhan. Butuh beberapa hari sebelum dia bisa sembuh. Luli keluar. Malam itu, formasi teleportasi di kota terus bersinar. Jelas, para leluhur keluarga itu cukup bijaksana. Luli menyerahkan masalah ini kepada Yu Huashen, tetapi itu tidak berarti dia ingin Yu Huashen mengambil alih semuanya. Jika tidak, Kekaisaran Gurun Utara akan menjadi milik Yu Huashen, bukan milik Luli. Dia membawa Yecha dan yang lainnya ke istana Kekaisaran Kerajaan Surga Dingin. Wajah Yecha dan keempat leluhur lainnya tampak kabur. Informasi tentang ras Phoenix Biru tidak boleh dibocorkan atau akan menyebabkan banyak masalah. Luli memberikan topeng ilusi kepada Yecha dan yang lainnya. Dia duduk di singgasana Raja Kerajaan Surgawi Dingin sementara Yu Huashen menunjukkan kepada para leluhur keluarga. Ada banyak keluarga tingkat ketiga dan keempat di Kerajaan Surga Dingin dan 2 keluarga tingkat kelima yang masing-masing memiliki 1 prajurit alam Tuan Mulia. Kedua kepala keluarga dari tingkat kelima cukup bijaksana. Ada lebih dari 10 keluarga yang menyerah, dan totalnya ada lebih dari 100. Mereka masuk, menatap Luli, berlutut dan berteriak, "Salam, Tuan Muda." Sebelum Luli mengumumkan berdirinya sebuah kerajaan atau kekaisaran, ia hanya bisa dipanggil sebagai Tuan Muda. Luli tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap kerumunan dengan dingin. Baru setelah 1 batang dupa habis ia berkata, "Bangunlah sekarang." Banyak orang yang bajunya basah oleh keringat. Luli terdiam cukup lama, mereka mengira dia akan membunuh. Mereka berdiri dan menatap Luli. Dia masih muda, tetapi tidak ada seorang pun di sini yang berani meremehkannya. Dia ditemani oleh beberapa prajurit dari kerajaan bangsawan. "Namaku Luli." Suara dingin Luli terdengar lagi. "Kurasa semua orang yang hadir di sini hari ini telah mendengar cerita tentangku. Aku ingin kalian tahu beberapa hal hari ini. Pertama, aku telah membunuh banyak orang, termasuk beberapa prajurit di puncak alam bangsawan yang kubunuh sendiri. Banyak prajurit alam bangsawan yang tewas di tanganku. Jika kalian meragukan kemampuanku, keluarlah dan cobalah. Kedua, aku memiliki banyak prajurit kuat yang bekerja untukku. Sekarang ada 8 orang dari alam bangsawan, dan jumlahnya terus bertambah. Ketiga, aku akan menyatukan Gurun Utara. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Jika kalian mau, cobalah dan lihat apa yang terjadi. Terakhir, aku bisa berdarah dingin dan kejam terhadap musuh, tetapi aku memperlakukan orang-orang di pihakku dengan sangat baik. Itu saja untuk saat ini. Jika kalian ingin mengikutiku, tetaplah di sini. Jika tidak, pergilah dan teleportasi, tetapi kalian akan menjadi musuhku mulai sekarang." Plop gelombang. Sebelum Luli selesai berbicara, semua orang berlutut hampir bersamaan. Tidak ada yang menunjukkan keraguan. Kehadiran mereka di sini pada hari pertama berarti mereka tulus. Memang ada prajurit alam penguasa mulia bersama Luli terlepas dari apakah dia telah membunuh orang lain dari alam yang sama atau tidak. Tidak ada yang bisa menghentikan Luli untuk menyatukan Gurun Utara. Jika demikian, keluarga-keluarga itu akan benci melihat wilayah mereka sendiri terpecah belah. Oleh karena itu, satu-satunya cara adalah mengakui kesetiaan kepada Luli. "Aku bersedia bersamamu dan membantumu menyatukan Gurun Utara dan mendirikan sebuah kekaisaran." Seorang patriark keluarga dari keluarga tingkat kelima berteriak dan yang lainnya mengikutinya, "Kami bersedia bersamamu dan membantumu menyatukan Gurun Utara dan mendirikan sebuah kekaisaran." "Sangat bagus," Luli berteriak sambil mengangguk. Yu Huashen. Yu Huashen keluar, membungkuk dan berkata, "Tuan Muda." Luli melambaikan tangannya dan berkata, "Mulai hari ini, kau akan menjadi jenderal besar. Mereka semua harus mendengarkanmu. Dalam 5 hari, jika masih ada beberapa patriark keluarga yang tidak ada di sini, kirimkan pasukan untuk menekan mereka. Bisakah kau menaklukkan kerajaan surga dingin dalam sebulan?" Yu Huashen tampak bersemangat. Pipinya berseri-seri. Luli telah menyerahkan kepemimpinan militer kepadanya. Mulai sekarang, dia akan menjadi jenderal pertama di kekaisaran baru yang belum terbentuk, dan dia hanya akan menjadi yang kedua setelah Luli. Yu Huashen langsung membungkuk dan berkata, "Tuan Muda, percayalah padaku. Jika aku tidak dapat menaklukkan kerajaan surga dingin dalam waktu 1 bulan, aku akan bunuh diri sebagai permintaan maaf." Bab 394, orang yang sama, status yang berbeda. Luli tidak mengirim Yecha untuk memimpin keluarga-keluarga yang menyerah itu. Yu Huashen sendiri sudah cukup karena dia memiliki kekuatan dan metode, karena dia sendiri pernah menjadi penguasa di masa lalu. Luli punya rencana lain untuk Yecha dan yang lainnya. Keempat patriark itu diam-diam dikirim keluar. Yang perlu mereka lakukan adalah mencari informasi dan memiliki intelijen seluruh Gurun Utara di tangan mereka. Luli masih bisa mengerahkan lebih banyak tenaga. Menyatukan Gurun Utara bukanlah hal yang paling sulit.
Namun, dia tidak akan beristirahat sampai dia mendapatkan semua informasi yang bisa dia dapatkan. Kecepatan ras Qian Phoenix sangat mengerikan, dan keterampilan membunuh mereka terkenal di dunia. Mengirim mereka untuk mengumpulkan intelijen sebenarnya membuat mereka kurang bekerja. Selain itu, Luli telah memberi mereka topeng ilusi yang dapat memudahkan mereka masuk dan keluar kota dengan bebas. Luli tidak mengirim Mingyu keluar. Pertama-tama, Mingyu adalah orang yang memiliki kepribadian yang suka mengasingkan diri dan tidak menyukai kebisingan dan keramaian. Ia terbiasa hidup sendiri sehingga tidak cocok untuk menjadi pemimpin pasukan. Tidaklah pantas untuk mengirimnya melakukan tugas-tugas seperti itu. Keesokan harinya, formasi teleportasi terus bersinar. Para kepala keluarga dari keluarga besar maupun kecil terus berdatangan. Luli tidak muncul. Dia meminta Yu Huaxian untuk mengatur mereka. Yu Huaxian cukup pandai bergaul dengan orang lain. Ia menunjuk 2 kepala keluarga dari keluarga tingkat 5 sebagai jenderal utama dan beberapa prajurit di puncak alam abadi sebagai jenderal. Kemudian ia mulai mengatur prajurit lainnya menjadi pasukan. Prajurit dari semua keluarga disatukan, yang merupakan cara yang lebih baik untuk berorganisasi. Prajurit dari keluarga yang berbeda dapat saling mengawasi, yang akan mencegah terjadinya pembelotan dan meningkatkan tingkat kesetiaan. Yu Huaxian mengeluarkan beberapa perintah militer dan menarik minat para prajurit dengan berbagai keuntungan yang mungkin didapat. Ini adalah pasukan pertama yang dimiliki Luli. Setelah Gurun Utara bersatu, pasukan pertama akan memperoleh banyak keuntungan. Saat senja, formasi teleportasi bersinar lagi. Kali ini, bukan hanya 1 atau 2 orang yang datang. Ada puluhan orang, dan alam terendah tempat mereka berada adalah alam roda takdir. Di antara mereka ada seorang pria setengah baya dengan rambut seputih salju, seorang wanita dengan kecantikan yang memesona, dan seorang wanita muda bagaikan peri. Wanita itu melihat bahwa ketertiban di kota itu terjaga dan setiap prajurit menjadi bersemangat. Dia mengangguk dan berkata kepada seseorang, "Silakan pergi dan beritahu Tuan Muda Lu bahwa Bai Yan ada di sini untuk menyambutnya bersama Bai Leng, Bai Xiaoshuang dan semua kepala keluarga Bai lainnya." Nyonya Yan ada di sini, bersama Bai Leng dan semua kepala keluarga Bai. Tangan Bai Leng sudah sembuh, seperti baru. Keluarga Bai sangat kaya, jadi menyembuhkan tangan Bai Leng adalah hal yang mudah. Sayangnya, dia belum mencapai alam bangsawan. Luli telah bersikap seperti itu. Bai Xiaoshuang mengernyitkan hidungnya yang cantik, merasa tidak senang. Nyonya Yan menatapnya dengan pandangan marah dan berbisik, "Suang, aku tidak peduli bagaimana kamu berbicara dengannya secara pribadi. Kamu harus menghormatinya di depan umum. Ini terkait dengan masa depan keluarga Bai." Bai Xiaoshuang mengenakan gaun hijau zamrud yang menonjolkan bentuk tubuhnya yang ramping dan halus. Dia menjulurkan lidahnya, merasa kesal. Setelah beberapa saat, gerbang istana kekaisaran terbuka. Luli melangkah keluar bersama Mingyu, Ye Cha, dan Yu Huaxian. Nyonya Yan dan Bai Leng saling memandang sambil tersenyum. Sudah lebih dari setengah tahun. Luli adalah orang yang sama seperti sebelumnya, orang yang menghargai persahabatan. "Nyonya Suang, Tuan Leng, Nyonya Yan." Luli berjalan mendekat, tersenyum tetapi dia tidak memberi hormat kepada mereka. Kedatangannya sudah cukup sebagai isyarat. Dia tidak perlu bersikap sopan dan hormat seperti sebelumnya. Status kedua belah pihak telah berubah. Luli telah menjelaskan bahwa dia ingin menjadi Kaisar Gurun Utara sehingga tidak pantas baginya untuk membungkuk kepada orang lain sekarang. Nyonya Yan dan Bai Leng membungkuk serentak dan berkata, "Salam, Tuan Muda Lu." Para leluhur keluarga Bai juga membungkuk. Hanya Bai Xiaoshuang yang tidak membungkuk. Dia menatap Luli dengan marah, cemberut, lalu berkata setelah beberapa saat, "Luli, kamu telah berubah." "Aku belum." Luli tersenyum, menatap matanya dan berkata, "Kamu akan mengerti nanti. Kalau adikmu yang ada di sini hari ini, dia pasti akan mengerti. Masuklah." Bai Xiaoshuang mencoba mengatakan sesuatu, tetapi Luli sudah masuk ke dalam. Matanya memerah. Dia menghentakkan kakinya, ingin segera pergi. Nyonya Yan segera memegang tangannya dan berkata dengan suara pelan, "Luli tidak berubah. Statusnya saja yang berubah. Suang, kamu terlalu muda untuk melihatnya. Seseorang harus bersikap sesuai dengan statusnya. Jika Luli bertindak seperti dulu, dia tidak layak untuk kita bantu. Ayolah." Bai Xiaoshuang masih tampak bingung. Dia berjalan masuk bersama Nyonya Yan, merasa dirugikan. Bai Leng menyipitkan matanya. Melihat Luli dengan langkah anggun, Bai Leng merasa sedikit tertekan meskipun Luli baru berada di alam roda takdir. Bai Leng berseru, dia dulunya orang yang sangat tidak punya keahlian, tetapi dia akan segera menjadi penguasa Gurun Utara. Dia telah tumbuh begitu cepat. Itu mengesankan. Luli melangkah masuk ke aula dan duduk di singgasana yang tinggi, membuatnya tampak lebih agung. Dia masih muda, tetapi dia sudah tampak seperti seorang penguasa. Luli tidak berkata apa-apa. Ia menatap Bai Leng dan Nyonya Yan dengan dingin. Tanpa ragu, Nyonya Yan memimpin dan berlutut serta berkata, "Bai Yan ada di sini untuk bersumpah setia."
Kami akan selalu berada di pihakmu dan kami akan membantumu menyatukan Gurun Utara dan mendirikan sebuah kekaisaran. Bai Xiaoshuang tidak ingin berlutut, tetapi dia didorong oleh seorang patriark. Dia hampir menangis dan dia mengangkat kepalanya untuk menatap Luli. Luli tidak menunjukkan emosi dan tidak berkata apa-apa. Ekspresinya begitu dingin sehingga Bai Xiaoshuang terkejut. Tiba-tiba, baginya, Luli bukan lagi pemuda yang dikenalnya dulu. Dia sekarang adalah seorang kaisar dengan status tinggi, seorang kaisar yang dapat memutuskan nasib orang-orang di Gurun Utara. Pada saat ini, Bai Xiaoshuang tiba-tiba mengerti. Luli tidak berubah, tetapi statusnya telah berubah. Oleh karena itu, dia terpaksa melakukan sesuatu yang tidak ingin dia lakukan. Namun, jika tidak, dia tidak akan mampu memerintah para prajurit atau memiliki aura seorang kaisar. Luli tiba-tiba berdiri. Ia mengangkat tangannya dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Aku, Luli, menerimamu. Aku bersumpah selama aku masih hidup, aku tidak akan mengecewakanmu." Nyonya Yan dan Baileng tiba-tiba mendongak, merasa tercengang. Luli bersumpah di depan umum. Dia tidak perlu mengatakan apapun. Bahkan jika dia mau, dia tidak harus melakukannya di depan umum. Kata-kata itu cukup menjamin kemajuan pesat keluarga Bai. Luli masih sama seperti sebelumnya. Nyonya Yan tidak mengatakan apa-apa meskipun dia sangat gembira. Dia membungkuk lagi dan Baileng tampak lebih bertekad dari sebelumnya. Ia mencoba mencapai alam bangsawan mulia tetapi gagal. Keluarga Bai menderita pertikaian dalam negeri dan agresi asing. Tumbuh dan berkembang sekarang tidaklah mudah, tetapi telah dibalikkan oleh sumpah Luli. Keluarga Bai dapat melakukan ekspedisi bersama Luli. Pada saat Luli menyatukan Gurun Utara, keluarga Bai akan memperoleh banyak manfaat dan kemudian berkembang. Mata Bai Xiaoshuang kembali berkaca-kaca. Dia adalah seorang gadis yang berpikiran jernih, tetapi tidak keras kepala. Dia segera mengerti mengapa Luli melakukan ini. Dia memberitahu dia dan Bai Qiuxue dengan cara yang tersembunyi bahwa dia ingat apa yang telah mereka lakukan untuknya, dan selama dia masih hidup, bukan hanya keluarga Bai akan tetap utuh, keluarga itu juga akan meraih banyak hal. Luli menoleh ke Bai Xiaoshuang sambil tersenyum lembut. Senyum itu menghilang dalam sekejap, tetapi dia melihatnya. Dia pun tersenyum, senyum yang sangat menawan. Bab 395, Akhir dari Kerajaan Dingin Surga. Nyonya Yan ditempatkan pada posisi penting. Dia diangkat menjadi penasihat, meniru cara-cara di bekas kerajaan surga dingin. Nyonya Yan sebenarnya tidak begitu hebat dalam pertarungan karena dia hanya dari alam abadi. Meski begitu, bukan kemampuan bertarungnya yang dibutuhkan Luli. Dia sudah memiliki prajurit yang kuat untuk membantunya. Yang dia butuhkan dari Nyonya Yan adalah akal sehat dan kekejamannya. Nyonya Yan dijuluki Janda Hitam. Ia telah mencapai kesempurnaan dalam merencanakan dan berkomplot. Orang-orang tanpa disadari akan terjebak dalam perangkapnya dan bisa terbunuh bahkan sebelum mereka menyadari apa yang telah terjadi. Yu Huaxian akan menangani semua serangan terbuka, sementara Nyonya Yan akan fokus pada misi rahasia, menangani masalah yang tidak boleh diketahui publik. Satu militer dan satu sipil, keduanya dapat membentuk keseimbangan pengawasan dan pengawasan. Luli mempercayai Yu Huaxian, tetapi sebagai calon kaisar, ia perlu mencapai keseimbangan ini, yang dianggap sebagai keahlian yang harus dikuasai kaisar oleh Luli. Yecha dan keempat leluhurnya lebih cocok untuk misi rahasia. Namun, Rastian Phoenix memiliki identitas khusus sehingga Luli tidak berencana untuk terlalu banyak menggunakan mereka. Yecha telah melayani dengan sepenuh hati dan jiwanya sehingga Luli harus mempertimbangkan situasi mereka sebagai balasannya. Musuh-musuh Yecha terlalu kuat. Begitu Istana Raungan Surga dan pihak-pihak lain diberitahu, seluruh Gurun Utara bisa saja menjadi pertumpahan darah. Jika ras Phoenix Biru dan ras Mammoth harus dihancurkan, Luli tidak bisa menjauhkan diri darinya. Oleh karena itu, ia menunjuk Nyonya Yan sebagai penasihat yang bertanggung jawab atas perencanaan keseluruhan. Di masa lalu, semua urusan keluarga Bai ditangani oleh Nyonya Yan. Bahwa ia dapat mengendalikan Danau Pulau Seribu adalah bukti kemampuannya. Luli juga berencana membentuk satuan tugas rahasia lain yang dipimpin oleh Ming Yu. Peran satuan tugas adalah mengawasi Nyonya Yan dan Yu Huaxian. Ketiga pihak akan saling mengawasi, yang akan membuat Luli merasa tenang. Pipi Nyonya Yan memerah karena gembira setelah dia diangkat. Baileng dan yang lainnya juga merasa gembira. Luli benar-benar menghargai keluarga Bai seperti yang telah dikatakannya. Masa depan keluarga Bai yang menjanjikan akan segera tiba asalkan mereka melayaninya dengan baik. Nyonya Yan pergi dengan perintahnya dan mulai membuat rencana. Di sisi lain, Yu Huaxian menjadi agak murung setelah mengetahui pengangkatannya. Nyonya Yan dapat mengendalikannya. Meskipun dia tidak akan ikut campur dalam pertempuran, dia masih merasa ada pedang yang tergantung di atas kepalanya. Begitu dia memiliki pikiran yang tidak diinginkan, dia dan keluarga Yu akan hancur. Dia pernah menjadi penguasa, jadi dia tahu bahwa Luli tidak melakukan ini karena rasa tidak percaya. Ini adalah keseimbangan yang harus dicapai seseorang saat berkuasa.
Yu Huaxian melupakan hal ini. Dia memutuskan untuk mengabdikan seluruh hatinya untuk melayani Luli dan memenangkan pertempuran dengan terhormat. Seluruh kota surga dingin menjadi sibuk. Sudah berhari-hari, tetapi masih ada beberapa patriark keluarga yang belum tiba. Mereka harus setia kepada keluarga Du dan mereka harus ditangani. Nyonya Yan mulai merencanakan. Yang sedang dipikirkannya bukanlah kerajaan surga dingin, tetapi seluruh gurun utara. Ada kerajaan surga dingin dan kerajaan surga bela diri yang harus ditaklukkan. Mencari cara untuk merebut kedua kerajaan itu dengan biaya seminimal mungkin adalah misi prioritas Nyonya Yan. Waktunya telah habis. Yu Huaxian mengirimkan pasukannya dan mulai menaklukkan lebih dari 10 wilayah yang tidak menyerah. Wilayah-wilayah itu semuanya dikuasai oleh keluarga-keluarga tingkat 4. Yu Huaxian pergi bersama 2 prajurit dari alam penguasa mulia lainnya yang membuat ekspedisi ini mudah. Dia dapat menaklukkan setiap tanah di kerajaan surga dingin dalam 20 hari, apalagi sebulan. Berita itu menyebar ke seluruh gurun utara. Baik Du Zeng maupun Kuil telah menerima surat Luli. Du Zeng menjawab bahwa dia akan menunggu Luli minum, dan dia berkata bahwa Luli akan mendapatkan dukungan penuhnya. Kuil mengirimkan surat yang menyatakan bahwa mereka tidak akan ikut campur selama Luli tidak menghancurkan kuil di setiap lokasi. Seluruh kerajaan surga dingin panik. Semua orang di keluarga Ye gelisah dan bingung. Kerajaan bela diri langit juga panik. Keluarga Zi sedang mengalami perselisihan internal. Beberapa orang menuduh Luli kejam dan tidak berperasaan, sementara yang lain menyatakan bahwa ini adalah tren yang tidak dapat diubah. Namun, yang lain menyarankan untuk bersekutu dengan kerajaan dingin langit untuk melawan Luli. Keluarga Ye dari kerajaan dingin surga dan keluarga Wu dari kerajaan bela diri surga adalah penguasa di gurun utara. Mereka mengklaim sebagian besar sumber daya dari kedua kerajaan tersebut. Begitu mereka menyerah kepada Luli, sebagian besar sumber daya mereka akan jatuh ke tangan Luli. Bagaimana mereka bisa berkembang tanpa sumber daya? Para prajurit klan eksternal akan membelot begitu mereka menyadari sumber daya semakin menipis. Keluarga itu sendiri akan menjadi lebih lemah dan jatuh ke dalam kehancuran. Beberapa orang di kerajaan surga dingin bahkan mengusulkan untuk pergi ke pavilion kelezatan untuk mengatakan bahwa Luli berasal dari keluarga Lu dan dia telah melanggar perjanjian antara keluarga kerajaan dengan menyatukan gurun utara. Kemudian, kerajaan dingin surga memang mengirim seseorang ke sana. Namun, mereka menemukan bahwa formasi teleportasi di kota awan telah dinonaktifkan. Keluarga-keluarga di kerajaan surga dingin merasa ada yang tidak beres. Luli baru saja tiba belum lama ini, tetapi formasi teleportasi dinonaktifkan begitu cepat. Apakah Luli menyuap istana surga damai? Yu Huaxian terus maju dengan kekuatan yang tak tertahankan sementara 2 keluarga lainnya menghabiskan hari-hari mereka dengan rasa gentar. Sebenarnya, 3 prajurit dari alam penguasa mulia sudah cukup untuk menyapu seluruh kerajaan surga dingin. Pasukan itu tidak diperlukan. Di gurun utara dan bahkan dataran tengah, para pejuang yang kuat bisa menjadi penentu. Jika ada seorang pejuang alam berdaulat manusia di gurun utara, ia bisa saja memberikan perintah tanpa harus bergerak, maka banyak keluarga akan mendatanginya. Dalam hal ini, menyatukan gurun utara akan menjadi hal yang mudah. Di dataran tengah, misalnya, Patriark Agung keluarga Lu dapat menaklukkan wilayah manapun dengan mudah. Perbedaan wilayah tidak dapat ditutupi oleh jumlah prajurit. Yu Huaxian membunuh semua orang. Semua keluarga yang tidak menyerah kepada Luli sebelumnya dihancurkan. Dia sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Beberapa keluarga memutuskan untuk menyerah saat pasukan mulai bergerak maju. Namun, sudah terlambat. Luli telah memberi mereka kesempatan, tetapi mereka tidak menghargainya. Mereka menghadapi hasil akhir, kematian. Dalam lebih dari 10 hari, Yu Huaxian telah menyapu bersih seluruh kerajaan. Semua keluarga yang tidak menyerah dihancurkan. Kerajaan surga dingin berada di bawah kepemimpinan baru. Jejak keluarga Du terhapus dari negeri ini. Kerajaan itu kini hanya memiliki satu pemimpin, Luli. Ye Cha dan para leluhurnya bergerak. Mereka pergi ke laut di selatan kerajaan surga dingin dan membunuh semua orang yang ingin melarikan diri ke dataran tengah. Pada hari ke-18, Yu Huaxian kembali dengan kemenangan. Nyonya Yan akan mengambil alih dari sini. Lebih mudah untuk bertarung daripada mengatur. Lebih dari separuh keluarga di bekas kerajaan surga dingin menyerah, tetapi beberapa dari mereka mungkin menyimpan niat jahat. Semua tambang, pertanian, tanah, dan sumber daya perlu dihitung dan kepentingan harus didistribusikan kembali. Wilayah harus dibagi. Nyonya Yan dan para leluhur keluarga Bai sibuk seperti lebah. Luli tidak terburu-buru menyerang 2 kerajaan lainnya. Dia harus mengelola apa yang dimilikinya saat ini. Tidak ada gunanya melancarkan serangan saat barisan belakang tidak stabil. Yang lain hampir tidak punya waktu untuk duduk, tetapi Luli hanya minum bir dan bermain Skittles. Saat ini, dia sedang bermain Go dengan Lu Feixue dan Bai Xiaoshuang juga ada di sana. Bai Xiaoshuang gelisah.
Dia akan memberikan beberapa nasihat kepada Luli sesekali, yang membuatnya menjadi pemain yang sangat buruk. Lu Feixue hampir sembuh. Dia tampaknya tidak marah pada Bai Xiaoshuang. Sebaliknya, dia akan melemparkan pandangan ke arah Bai Xiaoshuang dan Luli dari waktu ke waktu sambil tersenyum. Setelah permainan selesai, Luli menatap tajam ke arah Bai Xiaoshuang dan berkata, "Bisakah kamu diam? Jika bukan karena kamu, aku pasti menang. Kamu pemain yang buruk. Kenapa kamu menyalahkanku?" Bai Xiaoshuang menjawab dengan kesal sambil cemberut. Luli menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu dan bertanya, "Bai Xiaoshuang, di mana adikmu?" "Di Gunung Baidi." Bai Qiuxue adalah satu-satunya anggota keluarga Bai yang tidak ada di sana. Luli mengira Bai Qiuxue tinggal di rumah, jadi dia tidak bertanya. Namun, dia teringat permainan yang dia mainkan dengan Bai Qiuxue, jadi adegan ini memicu rasa ingin tahunya. Tidak. Bai Xiaoshuang tampak tidak senang. Dia menghela napas dan berkata, "Adikku telah pergi ke dunia kecil untuk berlatih. Sudah setengah tahun sekarang dan aku tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang." Luli terharu. Bai Qiuxue keras kepala dan gila seperti biasa. Dia pergi ke dunia kecil sendirian. Apakah dia tidak takut dibunuh oleh ras pribumi di dunia kecil itu?